Oh ya, direkam aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, biar Perkenalkan, saya yang buka dulu aja. oh, Apa? Mas Fakir Pak, ya. oh, ya udah, Pak. Oh, Ya. Pak aja. Baik, Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuk ke sesi presentasi untuk kelompok 4B ya. Yang mana sebelumnya udah melihat presentasi dari kelompok 3B. Baik, sebelum kita mulai, tadi saya lupa untuk yang sesi pertama untuk berdoa. Silakan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk presentasi ini saya moderator saya berikan kepada Mas Zaki. Silakan untuk memimpin kelompoknya mempresentasikan produk desain dan eh, penjelasan yang dari poin-poin yang telah dibuat. hmm, sudah boleh dimulai? Boleh, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari tugas akhir MSIB Neosia batch 6. Tugas akhirnya ini berkaitan tentang rancangan mixed use building Hotel Bintang 4, yang mana em, untuk fungsi lain penunjang lainnya itu yaitu convect convention, dan untuk nama-nama kelompoknya itu bisa dilihat di layar. Ada Mbak Saidah, Bang Aldi, Siti Fatimah Zahra, Anissa Humaira, Raditya Zaki, Tiara Sona, Sarani, Julian Indri Nardia, Khairunisa, Anis Arska, dan Putra Abdi Komersial. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Untuk penjelasan metode serta latar belakang serta juga konseptual ini bisa dibahas oleh Mbak Khairunisa. Kepada Mbak Khairunisa dipersilakan. Apakah ada Mbak Khairunisa? Mbak, itu mic-nya itu belum dihidupkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode diskusinya. Pada Oke, Mbak MSIB Anis. 6 kali ini, kami yang tergabung dalam kelompok 4B berdiskusi secara mendalam tentang pembuatan tugas akhir kami melalui berbagai platform, yaitu ada Beam Cloud, Zoom, dan juga WhatsApp. Diskusi ini mencakup sebagai aspek dari tugas akhir kami, termasuk perencanaan, desain, presentasi. Kami membahas semua tentang proyek akhir ini pada platform tersebut. Next. Kemudian di sini ada latar belakang proyek. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Di Indonesia, hotel diklasifikasikan mulai hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5. Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar didasarkan pada yang pertama ada besar kecilnya jumlah kamar, kemudian ada lokasi, fasilitas hotel, kelengkapan, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan, kualitas bangunan, dan juga tata letak ruang. Kemudian proyek pembangunan Hotel Konvensi Bintang 4 ini didesain dengan pendekatan kontemporer modern dan bioklimatik yang didorong oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan perkembangan industri pariwisata, kebutuhan akomodasi, dan tren desain bangunan yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan, baik domestik maupun internasional, yang mengunjungi berbagai destinasi. Hal ini mendorong permintaan akan fasilitas akomodasi berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pelancong bisnis dan rekreasi. Hotel bintang 4 ini menawarkan keseimbangan antara kemewahan dan keterjangkauan, menjadikannya pilihan populer di kalangan wisatawan yang mencari pengalaman menginap yang nyaman dan berkelas tanpa harus membayar harga premium hotel bintang 5. Kemudian, proyek Hotel Konvensi Bintang 4 dengan pendekatan kontemporer modern dan bioklimatik menekankan pada desain yang estetik, fungsional, dan berkelanjutan.
Desain kontemporer modern yang diusung dalam proyek ini mengutamakan kesederhanaan dan garis-garis bersih, menciptakan tampilan yang elegan dan minimalis. Elemen-elemen ini memastikan setiap ruang dalam hotel terasa luas, nyaman, dan mudah dinavigasi oleh para tamu. Kemudian pendekatan bioklimatik dalam desain hotel ini berfokus pada efisiensi energi dan berkelanjutan lingkungan. Pemanfaatan pencahayaan alami secara optimal melalui jendela-jendela besar dan skylight mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan, sementara sistem ventilasi alami dan penggunaan material bangunan memiliki isolasi termal yang baik, membantu menjaga suhu dalam ruang tetap nyaman tanpa memerlukan energi tambahan yang besar. Selain itu, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti kayu yang disertifikasi dan materi daur ulang. Next. Nah, di sini kami ada beberapa studi preseden. Yang pertama itu ada Flamingo Daily Resort dari Vietnam yang didirikan pada tahun 2018 dengan jumlah lantai 11 dengan luasan 50.893 meter. Resort ini bergaya tropikal dengan atap utama dak beton dan solar panel. Sistem parkir di hotel ini menggunakan dua area yang berbeda, yaitu basement dan area khusus VIP. Zoning hotel dimulai dari area publik di lantai dasar hingga area private di lantai atas. Nah, dari resort ini menerapkan elevasi konsep pada masa bangunan guna meningkatkan sirkulasi udara dan memastikan pencahayaan alami yang optimal di setiap tingkatan bangunannya. Bangunan ini memiliki konsep connection with nature, yang pemaksimal ikon fasad dengan tanaman vertikal yang rimbun. Fitur khas hemat energi pada bangunan ini adalah penerapan ventilasi otomatis, AC VRV, hemat daya, lampu LED induktif, energi matahari, dan sistem pompa panas. Selain itu, Forest in the Sky dirancang menggunakan sistem kaca laminasi atau tempered dalam kombinasi kaca atap dan dinding untuk memaksimalkan cahaya alami sehingga mengurangi kebutuhan penerangan listrik di siang hari. Next, yang kedua ada Beach Walk Bali, dengan lokasinya ada di Kuta Bali, Indonesia, pada tahun 2009 dengan jumlah 3 lantai plus 2 basement dengan luasan 3,2 hektar. Beach Walk Bali ini bergaya kontemporer dengan atap utama berbentuk kerucut dari material alang-alang sintesis dan green roof. Sistem parkir di mall ini menggunakan 3 area yang berbeda, yaitu basement, tepi jalan sepanjang pantai Kuta, dan area khusus VIP. Mall ini memiliki view menuju sunset di Pantai Kuta, oleh karena itu pengunjung paling ramai di mall ini adalah waktu sore hari. Mall ini menggunakan konsep semi-open mall dan memiliki taman dengan kolam yang berfungsi sebagai penyejuk bangunan. Tamannya berfungsi sebagai rest point bagi pengunjung untuk beristirahat sejenak ketika berjalan-jalan di dalam mall. Penekanan utama mall ini adalah sirkulasi yang dinamis, sehingga pengunjung tidak merasa jenuh saat melihat-lihat window shopping. Desainnya berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti penggunaan sistem penampung air hujan. Next, yang ketiga, ada Park Royal Collection Hotel di Kuala Lumpur, Malaysia, yang didirikan pada tahun 2020 dengan luasan 6.756 meter. Desainnya menggunakan pendekatan biofilik holistik, berbagai macam pohon dan semak tropis dipilih menjauh dari monokultur dengan memilih palet tanaman yang alami. Kombinasi dengan layar berlubang yang bergelombang, dinding bangunan yang terlindung dari sinar matahari, mencegah panas tersalurkan langsung ke interior. Nah, hotel ini memiliki rooftop garden dengan penyandang sky lounge 360 derajat di kota Kuala Lumpur. Hotel ini juga menonjol dengan desain berkelanjutan, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan, sistem penghematan energi, dan program daur ulang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Jadi, desain keseluruhan hotel ini mengusung gaya kontemporer yang elegan dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti marmer, kayu, dan juga kaca. Kemudian di sini ada konseptual design. Nah, hotel ini didesain menggunakan konsep kontemporer modern dengan pendekatan bioklimatik, penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungan yang berkaitan dengan iklim yang ada di daerah Bengkulu. Bentuk arsitektur yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh budaya setempat, dan hal ini akan mempengaruhi ekspresi arsitektur yang akan ditampilkan pada bangunan. Pada desain bangunan dibuat dengan menampilkan sentuhan budaya lokal, seperti ornamen khas Bengkulu, yaitu pucuk rebung. Nah, dari ornamen ini memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Bengkulu, yaitu melambangkan pertumbuhan, kemajuan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Jadi, penggunaan ornamen pucuk rebung itu akan dijadikan sebagai secondary skin atau juga dapat dijadikan ventilasi alami dan sumber cahaya di dalam bangunan.
Kemudian hotel bisnis dan MICE dengan mendukung penyediaan fasilitas meeting juga dapat digunakan sebagai multifungsi di hotel itu sendiri. Pada saat weekend, hotel ini juga dapat bertindak sebagai hotel leisure, penggunaan courtyards, ruang yang mengandung elemen dalam ruangan. Kemudian juga penggunaan Sky Lounge 360 derajat dengan City View Bengkulu. Next. Di sini ada penggabungan konsep kontemporer modern dengan tema bioklimatik. Yang pertama itu ada furnitur dengan desain minimalis yang fungsional dan estetis menggunakan material yang berkelanjutan. Kemudian ada ruang publik seperti lobi dan restoran ditempatkan di sisi yang menerima cahaya alami terbanyak, sedangkan ruang yang membutuhkan privasi ditempatkan di area yang lebih teduh. Yang ketiga ada kombinasi material kontemporer seperti beton ekspos, baja, dan kaca dengan material ramah lingkungan seperti kayu bersertifikasi, bambu, dan material daur ulang. Kemudian menggunakan tanaman dalam ruangan untuk meningkatkan kualitas udara dan memberikan suasana alami, menggunakan jendela ganda atau triple dengan lapisan rendah emisi untuk efisiensi termal. Kemudian ada menggunakan jendela besar, skylight atau atrium sebagai sumber cahaya dan ventilasi alami. Kemudian sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mmm, Mungkin selanjutnya ini kami ingin membahas tentang site analysis terkait, site yang dipilih. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Aldi terlebih dahulu. Pada Aldi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Radit. Saya Ali Kembara akan menjelaskan tentang analisis tapak. Untuk lokasinya sendiri, kami sekelompok itu sepakat lokasinya berada di Provinsi Bengkulu, lebih tepatnya di Jalan Suparman, Kota Bengkulu, dengan luas tapak yang kami pilih yaitu sebesar 2,5 hektar, yang dimana dengan keliling tapaknya itu 700 meter. Dengan pertimbangan beberapa yaitu pertama potensi kawasan yang dimana site terletak di pusat kota Bengkulu, sehingga pada area saat itu memiliki akses yang sangat baik ke berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan institusi pemerintahan. Lokasinya strategis sehingga meningkatkan daya tarik proyek mixed use building ini untuk pengembangan komersial dan perhotelan. Untuk kondisi lingkungannya sendiri, sirkulasi tapak itu cukup baik dan juga banyak tersedia hotel dan Superman sehingga pembangunan mixed use building ini diharapkan akan menjadi pembeda dengan hotel yang ada di sekitarnya. Pada gambar di samping terlihat yang bagian ungu ini merupakan area tapak dan di sekitarnya banyak kawasan komersial dan juga kawasan perkantoran. Untuk tata wilayah pada area pada jalan Suparman dan Flamboyan tertera pada gambar dengan perhitungan KDB maksimal 60% yaitu 25.000 kali 0,6 sama dengan 15.000, KLB-nya maksimal 2, 50.000, KDH-nya 10%, yang hasilnya 2.500. Untuk GSB Jalan Suparman 30, Jalan Flamboyan 12,5, GSP-nya pada Jalan Suparman 20 dan uh, pada Flamboyan 7,5. Untuk analisis pertama yaitu dilakukan pada bagian ecological context. Yang pertama itu sunpad. Pada analisis ini kami menggunakan predesign SketchUp. Terlihat pada gambar di samping, area lintasan cahaya mataharinya itu bergerak secara diagonal di atas. Ya, pada jam 6 hingga jam 6 pagi sampai 6 sore itu menunjukkan intensitas cahaya mataharinya yang merugikan. Meskipun ada sedikit penurunan rata-rata sinar matahari yang selama periode dari 21 September hingga 20 Desember, distribusi sinar mataharinya itu tetap relatif konsisten. Untuk respon yang diberikan, kami mengacu pada prediction SketchUp, yaitu menyarankan menggunakan elemen shading pada gambar di samping. Pada sisi utara yang lebih diandalkan tipe sun shading-nya itu accurate, pada selatan itu accurate juga, untuk timur itu automated blinds atau accurate juga, dan pada barat itu automated blind. Untuk analisis selanjutnya pada weather, climate, and season, suhu Bengkulu itu memiliki suhu yang konsisten sepanjang tahun dengan suhu rata-rata minimum sekitar 23 derajat dan maksimumnya sekitar 29 hingga 30 derajat Celcius. Untuk arah angin dominannya itu datang pada barat dan barat daya pada periode
Desember Maret dan Maret Juni, sedangkan frekuensi kondisinya itu dibilang cukup tenang, tertinggi itu pada Maret dan Septembernya itu sekitar 47%. Dampak pada kenyamanan angin pada semua periode itu memberikan efek pendinginan atau cooling yang dapat memberikan kenyamanan termal di area tapak tersebut. Untuk arsitektur respon pada ecological context, dilihat pada saran predesign, yaitu menggunakan top lighting dan juga untuk memaksimalkan area ruang luar. Karena berdasarkan data ya, dapat disimpulkan bahwa ruang luar di area ini tuh hanya dapat digunakan duduk selama 20 menit atau lebih dengan nyaman. Sebanyak 87% dari waktu penggunanya memungkinkan aktivitas luar ruangan dengan intervensi seperti yang terlihat pada gambar. Dan juga penggunaan pohon dan tanaman sebagai elemen peneduh alam di sekitar bangunan, terutama di sisi barat dan selatan. Untuk analisis selanjutnya itu ada vegetasi, utilitas, dan kebisingan. Pada vegetasi itu di tapak area asesinya tidak uh, terlalu banyak, hanya jarang-jarang gitu. Untuk respon yang kami berikan adalah melakukan penataan ulang kembali vegetasi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk utilitas sendiri, itu ada utilitas untuk tiang listrik terletak pada di depan tapak. Kemudian untuk drainasenya sendiri terletak di bawah trotoar. Untuk responnya, yang pertama itu mempertahankan tiang listrik kan tidak mengganggu visual, dan untuk drainasenya sendiri itu uh, tetap dipertahankan. Untuk kebisingan pada area tapak itu tapak diletak di antara dua jalan, Suparman dan Flamboyan. Kedua sisi tapak itu bisa dibilang kebisingannya tinggi. Jadi respon yang kami berikan adalah mengatur penggunaan ruang dengan memperhitungkan posisi sumber kebisingan untuk menciptakan zona dengan tingkat kebisingan rendah. Dan kami juga menggunakan vegetasi sebagai pembatas, dan untuk zoningnya kami menyusunnya dengan secara vertikal. Untuk yang private itu diletakkan di atas, sedangkan publik itu di bawah. Selanjutnya itu ada akses. Untuk akses itu bisa dilakukan di Jalan Suparman dan Flamboyan. Responnya adalah menyediakan jalur sistem lalu lintasnya itu satu arah untuk masuk keluar kendaraan. Dan juga kami memberi respon yaitu menambahkan parkir di area basement sehingga ruang yang di bawah itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya untuk kontur itu menurut data itu menurun ke arah bagian dalam sekitar 1 sampai 1,5 meter. Untuk responnya adalah mendesain sistem drainase tadi sehingga pengelolaan air hujannya itu bisa lebih tinggi ke area yang lebih rendah. Dan juga kami menambahkan kolam resapan. Untuk optimalisasi view yang paling berdampak atau paling besar itu ada di Jalan Suparman. Untuk respon yang diberikan adalah orientasi kamar itu ditempatkan menghadap ke Jalan Suparman untuk memaksimalkan potensi view tadi, dan juga kami menggunakan elemen fasad yang dinamis di sisi samping dan belakang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu programming ruang. Ya mungkin tadi waktu konseptual itu dibahas oleh Mbak Anis, dan selanjutnya itu mungkin bisa dibahas oleh Mbak Khairunisa. Terima kasih kepada Mbak Khairunisa, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang programming yang akan mendesain tentang bangunannya. Lanjut. Pertama-tama, kita akan melihat analisis penggunanya. Analisis penggunanya ada 3 kelompok. Yang pertama adalah pengunjung, pengelola, dan pelayan. Pengunjung itu ada pengunjung yang menginap dan ada pengunjung yang tidak menginap juga. Untuk pengelola utamanya itu ada manajer, asisten manajer, dan sekretaris. Dan ada beberapa jajaran departemen atau divisi stafnya, seperti departemen kepegawaian, departemen keamanan, departemen pemasaran, departemen administrasi, departemen teknik. Dan untuk pelayanannya ada resepsionis, housekeeping, cleaning service, koordinator makanan, dan storekeeper. Next. Setelah melihat analisis aktivitasnya, ini kita akan melihat
analisis penggunanya, kita akan melihat analisis aktivitasnya. Untuk analisis aktivitas dari pengunjung, seperti yang dilihat, pengunjung tidak menginap dan pengunjung menginap. Pengunjung tidak menginap itu bisa seperti dia hanya berjalan-jalan ke area hotelnya dan menggunakan fasilitas yang ada di hotel tersebut, seperti berolahraga atau ke restoran. Dan untuk pengunjung yang menginap, pasti mereka juga ada memesan hotel untuk tempat tinggal dan menginapnya. Lanjut. Untuk analisis aktivitas pada pengelola utama, ada manajer, asisten manajer, dan sekretaris. Mereka itu berpusatnya pada office, kantor yang pasti selalu mereka ada di posisi tersebut, dan mereka aktivitasnya itu mirip-mirip ya. Pasti ada ke tempat parkir, toilet, makan, dan rapat, dan seperti itu. Selanjutnya. Dan untuk analisis aktivitas pada divisi, dan di sini kita bisa melihat yang sedikit beragam. Untuk kepegawaian, mereka pasti akan mengecek staf-staf mereka dan mengecek apakah berjalan dengan lancar pegawai-pegawai dan kegiatan yang ada pada pegawai tersebut. Dan untuk departemen pemasaran, mereka akan mendesain atau membuat sebuah konsep yang akan untuk memasarkan sebuah hotel tersebut. Dan departemen administrasi yang mereka mengatur semua keuangan-keuangan yang ada dan keluar dan masuk yang ada pada hotel tersebut. Untuk departemen keamanan, mereka yang memantau keamanan yang ada di hotel agar berjalan dengan lancar. Dan untuk departemen teknik, mereka yang mengecek utilitas-utilitas yang ada di hotel, mana tahu ada trouble, ada hal kerusakan, dan mereka yang akan memperbaikinya. Dan itu juga termasuk ada di departemen yang ada di hotel. Selanjutnya. Dan terakhir, analisis aktivitas tentang pelayanannya. Pelayanan ini ada housekeeping, koordinator makanan, resepsionis, cleaning service, dan storekeeper. Housekeeping, seperti yang kita tahu, mereka mengecek kamar sesudah dan sebelum pengunjung masuk kamar tersebut. Dan koordinator makanan, mereka yang mengecek makanan yang ada di kamar, apakah makanan tersebut diisi ulang kembali. Dan untuk storekeeper, mereka yang mengecek yang ada di gudang, keperluan-keperluan yang ada di gudang, apakah ada yang kurang dan mereka akan memesan itu. Untuk cleaning service, seperti pada umumnya, kita melihat pada cleaning service pada umumnya, mereka yang membersihkan dan membantu menjaga tempat publik dan agar menjadi bersih dan enak nyaman dilihat. Resepsionis, mereka tempat kita melapor agar lebih mudah di tempat berkegiatan tersebut dan mencari informasi dengan mudah. Dan selanjutnya kebutuhan ruang yang ada di hotel. Untuk kegiatan publik ada tempat parkir, lobby, front office, lounge, hotel, dan ruangan yang disewa seperti salon, ada money changer, dan beberapa lainnya. Untuk kegiatan pendukung ada restoran, musola, lavatory atau toilet, ruangan biliar, ruangan gym, ruangan bowling. Untuk kegiatan privatnya itu untuk pengunjung ada standard room, kamar untuk standard room, dan kamar suite. Selanjutnya. Dan kegiatan pengelola itu ada ruangan rapat, kantor, ruang manajer, ruang CCTV, ruang administrasi, dan ruang food beverage office. Untuk kegiatan servis ada dapur, ruang laundry, ruang karyawan, loading deck, ruang linen, gudang, ruang mekanikal, ruang seragam, dan ruang housekeeping.
Berikut besaran ruang yang dapat kita lihat. Pada kegiatan publik terdapat lobby, lounge, lavatory atau toilet, resepsionis, money change, dan halnya. Dapat dilihat pada keseluruhannya, jumlahnya ada 517,23 meter kuadrat, dan sirkulasi yang digunakan ada 30%, yaitu 155,17 meter kuadrat. Dan di total ada 672,40 meter kuadrat. Dan digenapkan ada 672 meter kuadrat. Lanjut. Untuk kelompok kegiatan pendukungnya ada restoran. Dan restoran itu terdapat beberapa ruangan-ruangan lagi. Main dining room, ada dapur utama, ada toilet, ada minibar coffee, dan kasir. Dapat dijumlahkan dan hasilnya itu 691,81 meter kuadrat. Dengan sirkulasi juga 30%. Dan totalnya ada 899,35 meter kuadrat. Mohon maaf Mbak, mungkin kita bisa persingkat aja, mengingat Nah, waktunya. iya boleh, Pak. Boleh. Selanjutnya, dapat kita lihat untuk besaran ruang pada kamar. Next. Nah, di belakang satu, Bang. Untuk kamar. Mungkin kayak menjelaskan ini intinya totalnya segini, cuman gitu-gitu aja, nggak Oke. usah disebut-sebutin. Oke. Untuk kamarnya ada di slide sebelumnya. Nah, berikut ruang kelompok kegiatannya ada kamar standar room yang dengan total itu 24 meter kuadrat dengan jumlah 96 unit. Dan selanjutnya ada deluxe room dengan total dan pada lantai 1 yang merupakan ground floor atau lantai 2 dan 2 dan 3 yang merupakan podium. 3 lantai awal merupakan area publik semi privat yang dapat diakses oleh siapapun, yang beberapa orang hanya dapat diakses oleh pegawai. Dan pada lantai basement, 2 basement berikut adalah lantai servis yang merupakan tempat mekanikal dan parkir. Next. Dan berikut dapat dilihat hubungan ruangnya. Hubungan ruang yang baik dapat meningkatkan fungsional, efisien, kenyamanan, dan estetika suatu bangunan atau area. Ini pada basement, yang ini ada ground floor-nya. Dan itu dapat dilihat dari gambar bahwa langsung seperti gambar yang tidak putus-putus, dan tidak langsung putus-putus dan panjang, dan tidak berhubungan putus-putus kecil-kecil seperti titik-titik. Nah, ini gambar ground floor-nya. Lanjut. Ini podium lantai 1. Dan ini lantai 7 sampai lantai 10-nya. Nah, dan berikut sirkulasi ruangnya. Terdapat sirkulasi manusia. Sirkulasi manusia itu ada tamu menginap dan tamu tidak menginap. Seperti biasa, sama pada umumnya, tetapi tamu menginap terdapat kamar hotelnya. Next. Sirkulasi ruang, sirkulasi pengelola dan pelayanan, staf dan karyawan. Dari parkir, menuju toilet, musola, seluruhnya dan pemeriksaan dapat dilihat pada tabel. Next. Dan ini berikut sirkulasi pada makanan dan barang. Makanan dan barang pertama masuk parkir, dikontrol, lalu masuk ke unit kamar atau gudangnya. Dan barang juga sama, kendaraan lalu diperiksa. Jika tidak cocok, maka ada pengembalian, dan jika cocok akan masuk ke gudang dan disuplai, lalu diolah. Selanjutnya. Berikut zonasi ruangnya. Zonasi ruangnya berfungsi untuk mengelompokkan area yang memiliki kesamaan fungsi dan kegunaan. Seperti pada lantai atas atau yang tipikal pada lantai kamar-kamar hotel, mereka berfungsi utama untuk beristirahat. Dan berikut lantai podium, ground floor, dan
Pada lantai 1, lantai 2, dan ground floor itu menjadi area servis hotel. Dan lantai basement menjadi area mekanikal dan servis gedung. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Khairunisa. Mungkin selanjutnya itu membahas tentang master budget. Itu bisa dijelaskan oleh Bang Putra. Pada Bang Putra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik, dari topik master budget ini kita mula pada pekerjaan persiapan. Pada pekerjaan persiapan ini ada beberapa. Yang pertama itu lahan siap bangun, pembelian tanah, biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan. Eh, Total dari keseluruhan untuk pekerjaan persiapan awal ini itu sekitar 51.750.750 juta rupiah. Selanjutnya, pekerjaan persiapan biaya proyek fisik itu ada beberapa. Salah satunya itu pembersihan lahan seluas 25 meter kubik, meter persegi, dengan harga 8.500 dikali dengan luas tersebut, maka dapat jumlah harga 212.500.000 rupiah. Kemudian untuk biaya proyek seperti jalan lingkungan, saluran drainase itu didapatkan 584.420.000 dan saluran drainase 10 juta. Maka jumlah total dari pekerjaan persiapan untuk biaya proyek fisik itu sekitar 806.920.000 rupiah. Untuk harga dasar bangunan itu berlantai 10 didapat pada tabel 4 Keputusan Menteri PUPR nomor 1044 garis miring Cap garis miring M garis miring 2018 dengan rumus harga dasar dikali koefisien jumlah lantai dengan harga 3 juta dikali koefisien jumlah lantai 1,33, maka hasilnya 3.999.000 rupiah. Lanjut. Selanjutnya itu pada pekerjaan bangunan. Pada pekerjaan bangunan ini ada beberapa lantai. Yang salah satunya itu ground floor dengan luas 2.353,7 meter persegi. Dengan harga yang harga dasar di atas tadi, maka pengkalian harga tersebut dengan luas didapatkan hasil 9.412.446.300. Begitu juga dengan lantai bangunan-bangunan lain seperti podium, tipikal, top floor, basement. Kemudian itu ada juga kolam renang. Kolam renang itu dengan luas 755,8 meter persegi. Dengan jumlah harga 3.22.444.200 rupiah. Maka jumlah total pekerjaan bangunan yaitu sekitar 92.456.919.990 rupiah. Selanjutnya itu perlengkapan bangunan. Pada perlengkapan bangunan ini ada beberapa, salah satunya tata ruang dengan biaya persen bangunan itu 10%. Dengan biaya bangunan 92 miliar sekian itu didapat dari total jumlah pekerjaan bangunan di atas. Dengan jumlah biaya bangunan tersebut dikalikan dengan jumlah persentase biaya bangunan, maka didapat hasil 9.255.691.999 rupiah. Kemudian itu ada lift untuk orang dan juga lift untuk barang. Lift untuk orang itu 4 orang dan lift barang itu 2 orang. Dengan
harga satuan dengan harga per meter perseginya itu 900 juta. Kemudian untuk lift barang 700 juta, maka diperoleh untuk lift orang 3.600.000 rupiah dan lift barang 1.400.000 rupiah. Kemudian perlengkapan lainnya itu bisa dilihat ada jaringan telepon, komunikasi, elektrik, utilitas, fondasi dalam, eksterior, dan landscape. Kemudian green building. Green building itu persentasenya di sekitar 8%. Dikali dengan biaya bangunan maka didapat 7.396.553.599 rupiah. Untuk persentase biaya bangunan itu ada pada tabel 5 koefisien faktor pengali bangunan ruang dengan fungsi khusus. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada pendapatan. Pendapatan yang pertama itu perlengkapan non standar bangunan seperti glass curtain wall dengan luas 2.755 meter persegi dengan harga 750 rupiah, 750.000 rupiah. Maka pengkalian hasil dari harga dikali luas tersebut didapatkan 2.066.250.000 rupiah. Kemudian pada fixed equipment ada peralatan CCTV dengan jumlah harga 4.622.845.999 rupiah. Kemudian ada biaya jasa profesional dan biaya administrasi. Lanjut. Berikut ini adalah rekapitulasi dari jumlah semua pendapatan, baik itu dari proses pengerjaan awal hingga biaya administrasi, diperoleh total jumlah totalnya adalah 230.449.758.839 rupiah. Lanjut. Kemudian itu ada pendapatan sewa office dan pendapatan sewa area. Pada pendapatan sewa office itu seluas 4.000 meter persegi dengan harga sewa 200.000. Jadi jumlah harga per bulannya itu 200.000 dikali luas 4.000, maka jumlah harga per bulannya itu 800 juta. Apabila dikalikan per tahun, maka hasilnya 9.600.000 rupiah. Kemudian itu ada pendapatan sewa area publik. Ada kafe, ada biliar, bowling, maka total keseluruhan itu adalah 551.600.000 rupiah. Kemudian itu ada pendapatan unit hunian hotel. Unit hunian hotel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama standar room, kedua deluxe, ketiga suite. Dengan jumlah total harga per tahunnya itu 25.920 juta rupiah. Kemudian itu pendapatan publik hotel seperti restoran, bar dan lounge, salon dan spa, meeting room, business center, dokter 24 jam, dan gym. Jumlah harga per tahun pendapatan publik hotel ini adalah 5.449.750.000 rupiah. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi total pendapatan dari jenis pendapatan hingga pendapatan publik hotel. Maka jumlah keseluruhannya adalah 41.521.350.000 rupiah. Lanjut. Kemudian juga ada pendapatan bersih, biaya tetap. Biaya tetap ini ada biaya melekat seperti biaya listrik, ada biaya tidak melekat seperti gaji karyawan. Dengan persentase sama 10% dengan pendapatan
pengkalian pendapatan ini didapat dari hasil rekapitulasi di atas tadi, maka hasil biaya melekat dan tidak melekat itu berjumlah 4.152.135.000 rupiah. Kemudian selanjutnya itu pajak bangunan. Pajak bangunan ini berasal dari jumlah jumlah pembangunan awal hingga biaya administrasi yang sebesar 230 miliar itu diambil 5% pajak bangunan, maka didapatkan 11.542.487.941 rupiah. Maka dijumlahkan biaya tetap tersebut dari biaya melekat, tidak melekat, dan sudah dihitung dengan pajak, maka jumlah keseluruhannya adalah 19.846.757.941 rupiah. Kemudian juga ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini jenis biaya pendapatan kotor, biaya tetap, dan pajak penghasilan 5%. Pendapatan kotor ini didapat dari tabel di atas tadi, kemudian juga biaya tetapnya baru dibahas, maka hasil pengurangannya adalah 21.974.592 rupiah. Kemudian itu 220.674.000 sekian itu dikalikan dengan pajak penghasilan sebesar 5%, maka didapatkan pajak penghasilan 5% itu adalah 1.083.000.000 sekian. Jadi total keseluruhan pendapatan bersih adalah 20.590.000.000 sekian. Lanjut. Kemudian ini kita membahas return of equity. Return of equity ini adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat pengembalian atau laba yang diperoleh perusahaan dalam hubungannya dengan ekuitas pemegang saham. Jadi rumus untuk menghitung ini adalah biaya bangunan dibagi pendapatan bersih. Biaya bangunan itu sekitar 230 miliar sekian dibagi 20 miliar sekian, maka didapatkan hasil 11,211. Jadi dari perhitungan di atas dapat diperkirakan return of equity pada bangunan tersebut lebih kurang selama 11 tahun 2 bulan. Baik, itu saja teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Putra Abdi. Mungkin untuk penjelasan konseptualnya itu cukup sampai di sini saja. Selanjutnya akan membahas terkait gambar kerja yang telah kami buat. Sebelum membahas itu, em, saya sebagai moderator sekaligus em, mewakili teman-teman dari kelompok 4B, ya mungkin untuk pengerjaan gambar kerja dan 3D-nya ini kan kami menggunakan Archicad tools BIM Cloud. Ya mungkin masih banyak kendala serta beberapa teman yang nggak bisa mengaksesnya itu. Ya mungkin tidak sesuai ekspektasi lah sama yang dari apa tahap konseptual tadi, Pak. Mungkin bisa kita mulai untuk mempresentasikan gambar kerjanya. Baik, silakan. Mungkin bisa dimulai dari yang membuat. Mungkin dari Bang Aldi bisa jelas Baik, untuk terima kasih Radit. Saya akan mempresentasikan dana struktur fondasi. Untuk dana struktur fondasi sendiri, kami menggunakan slab ukuran 40-70 dengan ukuran dengan menggunakan fondasi board file. Ukuran file cap-nya kisaran 2,5 kali 2,5 dengan bore file-nya ada 4 di tiap kotakan file cap-nya berdiameter 60 cm. Untuk kedalaman bore file-nya sendiri itu diambil di kedalaman 10 meter. Nah, ini untuk gambar
pondasinya. Gunakan kolom ukuran 80 dengan tulangannya itu di dua-dua dan juga ada gambar board plan-nya itu sendiri. Mungkin sekian dari presentasi tentang struktur fondasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Boleh slide selanjutnya. Mungkin ini terkait basement. Mungkin yang mengerjakan bagian basement kemarin bisa menjelaskan apa yang dibuat. Sebelumnya apa sudah terdengar jelas suara saya? Boleh, jelas. Oh ya, Terdengar ya, silakan. kalau untuk basement itu sendiri, saya fokuskan untuk servis sama area parkir. Jadi kalau dari jalan masuk dari site itu, dari mobil ini, lalu dari mobil itu, yang keluarnya itu di sisi sebelah lagi. Mungkin bisa saya Boleh dicoret aja, Mbak. ya, Sambil dicoret. ini jalan masuknya, lalu ini jalan keluarnya. Untuk basement lantai 1 itu tuh saya fokuskan kepada area servis, yaitu ada seperti groundwater tank, terus ruang genset, ruang apa itu ya, ruang sampah, ruang panel, ruang teknisi, ruang workshop, sama housekeeping. Belum selesai, bisa di-slide lagi? Ya. Bukan, yang satu lagi. Ya. Jadi untuk basement lantai 1 itu tuh ada motor sama mobil. Yang motornya itu tuh bisa digunakan untuk pengelola sama untuk pengunjung, yang mobilnya juga bisa. Lalu untuk yang lantai 2 boleh? Bisa di ini. Kalau dari masuk lantai alur masuk basement lantai 2 itu tuh dari lantai 1 tuh lewat sini. Lalu untuk keluarnya itu nanti lewat sini, untuk keluar ke lantai 1 lagi gitu. Kalau untuk lantai 2 itu saya fokuskan semuanya itu untuk area parkiran, terutama mobil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin bisa dihapus dulu coretannya, Mbak. Hapusnya bagaimana ya? Soalnya nggak Di bisa ini. ini di net di clear my. Oh ya, udah. Udah. Nggak mau. Belum. Udah dipencet tapi nggak mau. Ya itu yang kotak sampah, clear all. Ini belum malah kita sih. Oh, Nggak udah. apa-apa, nggak usah dihapus. Nanti kan saya koreksi nanti biar kelihatan Oh, alurnya. iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin selanjutnya itu penjelasan terkait site plan serta ground plan. Bisa dijelaskan oleh Sarani dan teman punya lagi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini izinkan saya menjelaskan tentang site yang ada di hotel ini. Pada desain site hotel ini terdapat banyak vegetasi pepohonan yang mengelilingi site hotel. Peletakan banyak pohon ini bertujuan menjadi vegetasi penyejuk di sekitar lingkungan hotel. Pada saya juga didesain jalur untuk kendaraan beroda yang ingin masuk dan keluar hotel. Yang mana di sepanjang jalan masuk dan keluar pun diletakkan penyusunan vegetasi, pohon-pohon agar kendaraan yang melintasi berhenti dan memarkirkan kendaraannya di atas site tidak terkena langsung oleh panas sinar matahari. Mengingat suhu kota Bengkulu di sepanjang tahunnya cenderung musim kemarau yang berkepanjangan.
Site ini bisa dibilang belum terolah sempurna, seperti penambahan beberapa kolam renang dan taman hotel, dikarenakan beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan desain tidak kuat sehingga aplikasi Archicad yang tidak bisa digunakan karena sering error dan ngebug saat mencoba mengerjakan tugas Nah, development. Baik, sekian, terima kasih. oh ya Pak, saya sedikit menjelaskan terkait side plan tadi Pak. Ini kan udah dikerjain sama itu Sarani Pak. Nah terus waktu di dalam pengerjaannya itu, file yang telah dibuat Sarani itu tidak bisa diedit oleh anggota lainnya. Jadi mungkin di situ kendala kami Pak. Soalnya kan Oh ini iya, kan udah setengah jadi nggak bisa kami edit. Jadi sesuai yang buatnya aja Pak. Makanya jadi gini, nggak error. Berarti nggak ada itu ya jalur-jalur apa akses sirkulasinya nggak kelihatan jadinya. Kemarin itu rencananya kan mau dibikin kan Pak. Itu Sarani itu laptopnya itu bermasalah. Jadi ketika masuk aplikasi Archicad itu tuh sering force close katanya. Nah, sedangkan kami mau melanjutkan desainnya di site plan itu nggak bisa, soalnya yang memiliki akses penuh pada site ini Sarani. Kami ngeklik mau otak-atik site-nya ini nggak bisa, Pak. Oh gitu. Berarti Heeh. kekurangan dari set itu yang nggak bisa diotak-atik apanya? Kalau kekurangan dari site plan kami ini mungkin masih belum dikelola dengan baik, Pak. Mulai dari jalur sirkulasi Jalur keluar sirkulasi ya. masuk, iya Jadi jalur sirkulasi keluar jadi masuk. apa komunikasi antara antara bangunan dan set belum kelihatan di sini ya kalau setnya. Iya, Pak. Itu Jadi kemarin baru. di mana jalannya. Ya nggak apa-apa. Mm-mm. Nanti di update aja. Di Iya. update lewat. Nanti kan ada produk yang dikumpul ya. Jadi nanti di update aja. Sementara seperti ini tapi uh, bisa aja dijelasin pakai coret-coret kayak tadi. Jadi masuknya dari sini ataupun dari 3D rendering atau 3D kawasan nanti bisa. Yang penting presentasinya bisa dijelaskan secara apa esensinya atau poin-poinnya bisa dijelaskan. Iya, Pak. Baik, Pak. Izin Pak, itu untuk jalur masuk keluarnya itu sudah ada, cuman memang belum terlalu jelas Pak. Untuk jalan masuknya itu dari arah sini Pak. Dan di sini ada tempat parkir. Dan untuk jalur keluarnya itu bisa mengelilingi hotel ini, terus keluarnya ke sini. Berarti kawasan ya. Jadi dia sirkulasinya mengelilingi itu ya. Jadi memutar dia. Iya Pak. Oke. Kalau seandainya teman-teman apa? Ini kan sebenarnya jalurnya udah ada nih ya. Ini udah ada. Mungkin masukin gambarnya masukin ke AutoCAD atau apa ditambahin aja di situ kalau nggak apa. Ataupun pakai Photoshop nanti ditaruh di sini. Oh, di Photoshop. Ini kan bangunan. Atau ini kan antara bangunan sama ini kolam ya. Iya, Pak. Nah, ini kan belum ada nih sirkulasi untuk connectingnya kan nggak tahu. Nah, itu teman-teman bisa masukin AutoCAD atau apa ataupun SketchUp ditambahin di situ. Oh, baik, Pak. Atau Photoshop boleh juga sih, nanti buat produknya. Terus lanjut ada yang dijelasin lagi? Mungkin lanjut ke ground floor. Itu dijelaskan oleh Anissa Humairah. Pada Anissa Humairah, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ground floor dari hotel ini. Yang pertama yaitu di area sini ada area untuk keamanan yaitu security. Selanjutnya di sini adalah area masuk. Di sini terdapat resepsionis dan di sini ada lounge. Untuk di area kanan bangunan itu ada restoran utama beserta dapur dan WC-nya. Selanjutnya untuk di area kiri itu
ada Chinese restoran beserta dapurnya dan WC-nya. Setelah itu, untuk bagian tengah denahnya itu ada lift dan di bagian belakangnya itu ada tangga darurat. Selanjutnya, untuk bagian belakang kanan bangunan itu ada ruang housekeeping, ruang laundry, loading dock, dan gudang. Dan untuk area sebelah kirinya itu ada gym, salon, dan kafe juga biliar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya itu membahas terkait podium 1. Bisa di next slide. Ini bisa dijelaskan oleh yang membuat. Mungkin bisa perkenalan dulu terlebih dahulu di awal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Azahra yang merancang bagian podium 1 pada perancangan hotel pada tugas ini. Pada bagian podium 1 ini terdapat bagian core bangunan sebagaimana di lantai-lantai yang lainnya. Terdapat lift, tangga darurat, dan lift service. Lalu terdapat function room beserta pre-function area untuk sebagai bagian bangunan yang bisa disewakan dan digunakan untuk acara-acara komunal. Lalu tersedia ruang meeting yang dapat disewakan. Terdapat 2 ruang meeting di bagian kanan bangunan. Lalu di bagian depan terdapat area sellable berupa Japanese restaurant dan juga coffee shop. Lalu untuk di bagian kiri terdapat area untuk karyawan dan staf serta manajer-manajer yang bertugas mengelola bangunan hotel tersebut, dan juga disediakan ruangan rapat untuk mengelola bangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Siti Fatimah Zahra. Selanjutnya itu membahas terkait podium lantai 2. Itu bisa dijelaskan langsung seperti yang sebelumnya. Apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar. Silakan lanjut. Untuk bagian lantai 2 ini, mohon maaf kecil suaranya. Mohon maaf Mbak, suaranya kecil. Terlalu kedengaran. Untuk bagian lantai 2, untuk podium 2 maksud saya, itu seperti biasa ada core di tiap lantainya. Kemudian untuk fungsi ruangnya itu ada bowling, dan juga bar dan biliar. Selain itu, untuk aktivitas outdoornya itu ada public space. Di sini bisa digunakan untuk pengunjung hotel untuk bersantai ataupun bisa disewakan untuk kegiatan outdoornya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Mungkin boleh next slide. Nah, di sini bisa dilihat itu untuk tipikal kamarnya. Di sini adalah kamar standar. Kalau pada perancangan Dena tipikal ini, kan dari awal itu kan udah dibuat untuk core-nya itu. Jadi dibagi 2 untuk 12 kamar di sini. Itu mengakses lift 2 ini. Dengan jarak kalau nggak salah 42 meter. Dan pada kiri kanan tower ini terdapat semacam communal space agar para penghuni hotel ini dapat menjalin hubungan satu sama lain. Dan pada tiap-tiap kamar ini saya rancang dengan adanya SAF.
yang dibagi dua antar kamar. Jadi untuk sirkulasi kamarnya itu dibagi dua dari kolom 8 meter. Jadi ukurannya itu 4 kali 8. 4 kali 8. Dengan adanya balkon di tiap-tiap kamarnya. Dan untuk keselamatan dari tower ini terdapat juga akses tangga darurat yang tepat berada di belakang lift barang. Mungkin untuk tipikal kamar standar segitu aja. Terima kasih. Mungkin boleh selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Desundapa. Untuk tipikal 2 ini hampir sama dengan tipe sebelumnya. Ini merupakan tipe deluxe, bedanya adalah di bagian furnitur dan juga perbedaan bednya. Dan juga tetap ada area komunal dan juga balkon privat yang bisa diakses. Mungkin selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada untuk kamar suite ada di lantai paling atas, yaitu ada 12 unit. Bedanya yaitu beda ukurannya lebih besar dibandingkan kamar-kamar sebelumnya, dan juga fasilitasnya lebih lengkap seperti ada ruang tamu, double bed, serta ada dapur mini dan juga kamar mandi dengan fasilitas yang lebih lengkap, serta tetap ada area privat, area balkon privat yang bisa diakses, serta ruang komunal yang bisa diakses untuk ruang santai bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya nih. Di sini adalah gambar potongan dari desain kami. Mungkin saya kembali minta maaf, Pak. Ini mungkin keterbatasan waktu sama tools-tools dari Archicad yang kami belum familiar. Jadi mungkin masih belum sempurna lah untuk gambar kerjanya yang kami buat ini. Ini jadi kayak Oke, baik. Nah, untuk keterangan elevasi serta keterangan lainnya itu masih belum bisa dibuat. Dan ya nanti bisa dilengkapi. ya, mungkin selanjutnya. Ini potongan B. Yang motong lift ada ya? Motong lift itu Atau core? potong core, Pak. Ini. Motong core. Berarti itu pintu lift gitu ya? Itu pintu lift barang. Ini potongan B. Ini ada tampak. Tampak. Ya, tampak. Tampak depan, samping, kiri kanan, dan belakang. Ya, masih belum sempurna sih, Pak. Baik. Mungkin selanjutnya. Apalagi secara 3D-nya udah ada. Ini untuk rendering interior. Nah, di interior ini, Pak, ini kan menggunakan fitur dari Archicad itu sendiri, Pak. Itu masih Eksterior dulu baru interior. Eksteriornya ada. Oke, eksterior. Eksterior dulu aja. Eksterior ini, Pak. Ini masih menggunakan fitur dari Archicad-nya sendiri. Soalnya mau menggunakan aplikasi lain kayak Enscape itu masih belum tahu, Pak, gimana caranya. Oke. Udah diatur, Terus masih nggak bisa. view lainnya. View lain. Nah, Dari, gini, Pak. Cuman 2 sih, Pak. Oke. Berarti yang di ujung-ujung tuh agak cantilever ya? Iya, cantilever. Kebanyakan cantilever. Oke. Terus? Sudah kalau untuk... Berarti drop off-nya itu tinggi ya atapnya?
Gimana? Drop off ke lobby, yang di area lobby itu tinggi atapnya, yang di podium tuh kan. Iya. Itu void ya? Void itu ya? Heeh. Yang bagian mana Pak? Belum tahu. Yang bagian ini Pak. Yang bagian ya, itu tinggi ya Iya plafonnya. tinggi Pak. Itu drop off mobil itu kan, masuk ke lobby ya. Jadi kalau rencananya kemarin itu gitu sih Pak. Gini. Oke, nggak apa-apa, kan desainnya seperti itu, cuma nanya aja. Terus ya udah, interiornya? Interior. Ini untuk interior yang di bagian podium lantai ground floor. Ini untuk kamar serta balkon Pak. Iya. Mungkin itu aja sih Pak dari kelompok 4B. Kami masih banyak kurang lah Pak, karena masih kendala di arsitek. Udah untuk apa? Untuk video animasi itu masih belum bisa Pak. Gimana? Untuk apa? Video animasi itu masih belum dapat kami buat Pak, karena kan kemarin itu rencananya mau pakai Lumion D5 atau Enscape. Itu masih nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Terus kalau menggunakan fitur dari arsiket itu sendiri, itu sering force close Pak. Yang apa? Yang pakai apa? Fitur fly apa itu nah? Udah dicoba, udah apa memproses Pak. Tapi itu nggak bisa. Langsung force close. Soalnya file arsiket kami ini udah sampai hampir 1 giga. Udah berat ya? Udah berat sekali Pak. Makanya bingung kami Lagi-lagi. mau ngelanjutinnya gimana. Mau Nggak lanjutin apa-apa, nanti yang bisa dilengkapi. Jadi baik, bisa balik ke awal ke awal presentasi. Iya. Kembali ke awal presentasi. Dari analisa. Analisa. Mungkin boleh dari awal itu. Nah, dari sini. Tadi latar belakang tadi ada ya, latar belakang? Ada Pak, dari latar belakang ini. Oke, jadi latar belakangnya hampir sama ya, dari kelompok 3B juga peningkatan signifikan di sektor pariwisata ya. Halo? Iya. Hampir sama ya. Terus analisanya coba lihat analisa. Secara analisa sih menurut saya sih udah cukup lengkap sih ini, mempertimbangkan site, terus referensinya kan ambil dari beberapa tadi di project di Singapura, di Vietnam gitu kan. Terus lagi next itu cuman ya mungkin karena waktunya terbatas, jadi ketajaman dalam memasukkan poin-poin dalam analisa teman-teman belum tertuangkan dalam desain. Jadi soalnya kayak di contohnya teman-teman ada referensi yang di mana di Vietnam konsep green itu belum tertuangkan dalam desainnya kan, penerapannya mungkin karena waktunya yang terbatas, jadi jadi kurang detail ini kan. Tapi untuk secara analisa, secara teman-teman membahas dasar-dasar dari sebuah desain, menurut saya sih sudah bagus. Terus balik coba next lagi, konteks terhadap lingkungan, terhadap kebisingan, utilitas, topografi, optimized view gitu kan. Bagaimana menentukan posisi bangunan, menurut saya sudah bagus. Terus lagi next. Nah, programming juga udah bagus. Ya, secara kerangka berpikir desainnya udah betul sih kayak gini emang. Terus
penampilan mengemasnya juga udah betul kayak gini, terus lagi. Nah, paling kan di master budget sih ya, sebenarnya harga dasar bangunan tadi kan 3 juta berapa ya tadi pengalinya 3 juta. Coba balik ke RAB. Ini diambil dari contoh yang diberi Pak Rizky ya? Perhitungannya Iya, Pak. master budgetnya ya. Sebenarnya udah hampir mendekati sini, udah betul. Wajar sih dia di 10 tahun untuk break even point-nya sih. Cuman di harga per meternya bangunan 3.900.000 kayaknya kalau bangunan belum cocok. Mungkin bisa, tapi nggak itunya yang dilihat, tapi cara teman apa namanya mengeksekusinya tuh. Ada biaya ini betul sih. Paling kan tadi kekurangannya di kekurangan apa namanya gambar kerja yang kurang representatif ya, kurang misalnya apa tinggi apa keterangan ukuran, dimensi atau nama ruangan, apa namanya terus gambar sampel yang belum terkoneksi antara bangunan terhadap landscape-nya karena ada apa masalah teknis ya ataupun masalah tools-nya gitu. Coba balik ke apa ke tadi kalau di struktur berarti di strukturnya tadi teman-teman menggunakan core ya. Habis itu baru strukturnya menggunakan kolom balok gitu ya. Iya. Coba lihat gambar struktur kan cukup sedikit apa aja yang udah di provide untuk gambar strukturnya. Tadi itu buka itu enggak Archicad? Nggak usah disebutin aja. Disebutin. Ada dana fondasi, dana kolom, dana balok, sama dana plat. Nah ini kan cuma dana fondasi kan. Nah di sini ini dana fondasi terus kolom. Dana kolom belum. Nah, ini layout ya. Iya, layout. Terus. Mungkin dari kan ini kita hari ini ada dua sesi ya. Dari gambar struktur mungkin bisa dilihat dari kelompok 3B. Nah, 3B juga boleh lihat bisa dilihat dari 4B juga dari segi analisa site, analisa konseptual, bisa dilihat arahnya referensinya ini. Jadi saling mengisi aja ya karena hari ini ada 2 kelompok yang saya mereview presentasinya. Jadi saling isi aja. Kalau ini sih udah oke. Layout mungkin 3B bisa lihat ke 4B gitu. Udah ada furniture-nya gitu. Tapi dalam penentuan grid struktur acuannya kamar atau parkiran? Kamar, Pak, dari tower. Kamar, oke. Sebelumnya udah pernah desain bangunan tinggi? Sudah, Pak. Tapi kan itu kan menggunakan tools SketchUp, Pak. Jadi masih bingung kalau di Archicad. Enggak, bukan. Saya nggak lihat toolsnya. Tapi maksudnya cara menentukan gridnya. Jadi lebih ke ngomong ke desainnya, bukan toolsnya. Oh iya, Pak. Udah pernah berarti kan? Karena teman-teman udah tahu di penggunaan core sebagai lift, penggunaan core sebagai tangga, berarti kan udah pernah sebelumnya kan? Berarti kan? Sudah, Pak. Ini sebenarnya udah apa namanya? Secara kerangka berpikir desainnya udah benar. Mungkin kekurangannya saya lihat secara penjelasan juga sudah benar, cuman saat penjelasan mungkin satu orang mungkin 2 slide yang megangnya, jangan 1 slide ya. Misalnya kayak tadi ada yang perempuan jelasin lantai basement, langsung aja 2 basement gitu loh. Yang podium jangan per lantai, langsung aja 2 lantai gitu. Ya, nanti untuk apa? Nanti kan kontribusinya kan nggak dilihat dari hanya di presentasi kan, tapi kan di kontribusi dalam membuat materi kan ada kan gitu. Jadi
presentasi mungkin nggak harus semuanya, misalnya untuk yang arsitek 2 orang aja untuk menjelaskan secara bangunan, secara konsep bangunan, yang sipil 2 orang aja, jadi 4 orang. Jadi jangan 1 orang 1 gambar. Jadi lama jadinya kan, perpindahan itu sebenarnya jadi lama jadinya. Tapi kan kontribusinya ada di buat materi kan ada gitu. Nah, saya lihat cara teman-teman bekerja kan Denah lantai 1 yang buat ini, Denah lantai 2 yang buat siapa gitu. Itu ada kendala apa ya? Ada kendala nggak dalam pembagian tugas kayak gitu? Ini Pak, mungkin dari archicad-nya sih Pak. Itu kan fiturnya itu masih itu Pak, kayak masih Oh aneh enggak, lah Pak. maksudnya Apa? berarti di kendala itu ya. Maksudnya dalam komunikasi teman-teman berarti yang pertama dibuat berarti file struktur dulu atau arsitek dulu yang bekerja buat desain, baru sipilnya buatin masukin strukturnya atau gimana? Oh itu udah dari awal sih Pak. Kayak misalnya kan saya membuat dana tipikal. Nanti kesepakatan awal itu kan memang menerus dari tipikal. Ya udah, saya buat tipikal, nanti Oh, teman-teman meneruskan sampai ke bawah ke berarti bawah. Mas Adit backgroundnya sipil atau arsitek? Arsitek Pak. Oh, berarti kan arsitek yang memulai idenya, nanti sipil mengapain ini apa memproduce strukturnya gitu ya. Oke. Sebenarnya udah betul sih cara apa namanya, cara teamwork-nya udah betul. Makanya karena teman-teman menurut saya sih ini udah bagus sih, udah bagus. Cuma kan saat provide gambar kerjanya aja yang kurang apa nih ya, dimensinya kurang ini loh. Cara kerja teamwork-nya juga udah bagus menurut saya. Paling nanti dari apa namanya, produk yang dikumpulkan kalau apa bisa dilengkapi lagi yang tadi kekurangan tadi. Mungkin kalau seandainya ada terhambat terhadap tools yang apa, mungkin bisa dibantu pakai software yang lain gitu ya. Saya kayak di Photoshop ini aja, ataupun kalau bisa masih di software yang teman-teman dapat ilmunya dapatkan di program ini gitu loh. Jadi jangan terpaku sama misalnya kalau nggak salah arsitek bisa di-convert ke AutoCAD, misalnya bisa ditambahin di situ nanti. Nah, jadi secara sayang menurut saya ini bagus sih, cuman sayang kalau di gambar kerjanya kurang maksimal gitu kan. Secara analisa, secara pembahasan, secara ini udah cukup bagus. Paling itu aja ya. Ada lagi yang mau apa? Untuk kontribusinya dari beberapa anggota kelompok itu berapa? Hampir 100% terlibat atau gimana? Ini barusan dihapus 2 orang sih Pak dari sipil. Itu kemarin kan udah dibagi apa job desk-nya. Itu untuk job desk sipil itu kan kebanyakan ada di master budget. Tapi ya 2 orang itu nggak berkontribusi, jadi kami memutuskan untuk menghapus namanya. Tapi waktu untuk yang master budget yang buat siapa? Sipil ya? Sipil master budget, ya Bang Putra tadi sendiri. Oke. Sejauh ini overall sih bagus sih, udah bagus sih. Ya, paling itu lengkapin aja. Apalagi ya? Paling tadi ya animasi yang belum ya? Apa animasi. Itu masuk ya? Di poin produk masuk ya? Masuk itu Pak, tapi masih mencari cara dulu Pak, gimana? Oke. Mungkin kalau emang keterbatasan di tools, menurut saya ya, ini kan kawasan dari desain teman-teman ini kawasan ya. Mungkin kurangnya aja pohon-pohonnya gitu loh, yang buat berat pohon-pohonnya mewakili aja gitu. Tapi secara regional di area desain itu jelas. Oh ini gedung, ini parkiran, ini jalan, oh ini kolam, ini ada jalan pedestriannya. Nah, pohon-pohonnya kurangin. Biasanya sih komponen-komponen kayak gitu yang buat berat gitu kan. Nah, pastikan juga saat buat animasi, kalau mau buat animasinya bangunan, furniture-nya kosongin aja. Kadang berat gitu. Jadi poinnya apa? Mau misalnya buat animasi buat eksterior, ya udah furniture-nya kan nggak kelihatan tuh di kamar-kamarnya, nggak usah lah. Jadi biar meringankan teman-teman. Jadi
coba dicek lagi apa namanya, kalaupun perlu di hidden dulu gitu kan. Jadi sehingga saat teman-teman buat animasi lebih ringan. Nah, begitu juga saat buat animasi untuk apa namanya, untuk interior mungkin kan hal-hal yang di eksterior mungkin tidak terlihat ya bisa di hidden dulu aja, jadi lebih ringan. Sehingga teman-teman bisa apa, memang mengakali project yang nanti kan di dunia kerja juga kayak gitu. Jadi teman-teman akan mengalami keterbatasan kita tuh tantangannya nanti kan di budget satu, di durasi kerja yang mungkin pendek, nanti komunikasi antar teamwork, nah itu kan tantangannya di situ kan. Saya mewajarkan sih dengan waktu yang pendek dengan produk yang di apa, menurut saya sudah cukup bagus. Cuman apa nama metode kerja saat kita memiliki waktu yang pendek itu metode kerja sangatlah dibutuhkan karena menghindari error ya, error software, error ya kayak saya tadi kan saya masuk meeting aja padahal saya dari jam 11:30 sudah persiapan gitu, tapi di saat tanknya saya ada trouble di audio kan, sehingga saya pindah ke laptop, pindah ke PC. Sekarang saya pakai apa namanya, pakai 2 PC sama HP gitu. Jadi segala kemungkinan mungkin metodenya mungkin bisa dipertimbangkan untuk efisiensi kerja dan apa gitu. Jadi sehingga tidak berat, tidak apa, jadi bisa di hidden dulu saat nanti dia dibutuhkan dimunculkan lagi. Paling gitu aja ya. Ya. Apa memasukkan dari saya overall sih presentasinya oke, bagus. Dan teman-teman di kelompok juga terlibat dengan baik. Paling gitu. Ya. Nanti apa rekamannya di-upload aja ya, atau di Google Drive-nya nanti juga. Saya juga akan download. Iya, Baik, paling itu aja Mas Aki dan teman-teman dari kelompok 4B. Terima kasih atas apa namanya kesempatan dan waktunya untuk mempresentasikan tugas kelompok yang telah teman-teman buat. Dari saya mungkin itu, dan saya minta maaf atas apa namanya trouble teknis hari ini mungkin yang untuk memulainya agak terlambat. Begitu juga untuk kelompok 3B. Paling dari saya itu cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Mas Zaki untuk memberi kesimpulan atau menutup sesi presentasi tugas kelompok ini. Ya baik, terima kasih Pak Irwan. Mungkin masukannya dari Pak Irwan itu sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin kesimpulan dari kelompok kami ini, kami merancang sebuah hotel bintang 4 dengan fungsi penunjang lainnya itu konvensi yang terletak di Kota Bengkulu. Mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktunya. Ya, Pak. Saya pamit. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.